bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran PIK Pengajaran Iman Kristen on Air Gundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang mana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Kali ini kita akan kembali dilayani oleh hambanya, Bapak Eben Matalu, yang seri kedua pembahasan tentang kesembuhan Naaman. Nah, saudara-saudara, mari kita siapkan hati, saya ajak kita berdoa, dan setelah berdoa, saya akan serahkan waktu dan kesempatannya kepada Pak Eben untuk menyampaikan materinya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri. Kami bersyukur untuk kami boleh kembali, boleh diisi, diajar, dibentuk melalui firman-Mu. Mari Tuhan, mohon berkat-Mu turun atas kami, atas hamba-Mu khususnya, yang akan mengajar dan menguraikan materi yang Tuhan sendiri sudah persiapkan melaluinya. Mari Tuhan, berkati setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing, agar kami semakin hari semakin menyerupai Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Baik, kepada hambanya, Bapak Eben Matalu, saya berikan waktu dan kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Pertama-tama mari kita membaca 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 2-3. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat 2-3. Saya bacakan bagi kita semua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita lompat ke ayat 8-10. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Kita lompat ke ayat 13-14. Ayat 13 dan 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara-saudara, 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini kita tidak membacanya secara keseluruhan, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca seluruh ayat di pasal 5 ini. Jadi saya berasumsi bahwa saudara-saudara sudah mengetahui kisah ini secara lengkap. Nah, sekarang kita lompat ke satu bagian di dalam perjanjian baru. Kita ke Lukas pasal yang ke-17
ayat yang ke-11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuji Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami kembali berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tadi kami telah membaca firman-Mu ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, memikirkan firman-Mu, menggali firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus, yang mewahyukan firman kepada kami, boleh berkenan mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang telah Engkau wahyukan boleh kami pahami seturut dan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami juga ya Tuhan boleh mengaplikasikannya di dalam konteks hidup kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ketika kita merenungkan bagian ini, kita sudah membahas 2 tokoh, yaitu Naaman dan Gehazi. Melalui Naaman, kita belajar tentang bagaimana seseorang menjalani proses ketika dalam tanda petik dipaksa untuk meninggalkan konsep iman yang salah dan menggantikannya dengan konsep iman yang benar. Melalui Gehazi, tokoh yang kedua, kita belajar bahwa seorang pelayan Tuhan yang sudah matang, yang sudah bertahun-tahun melayani, tidak kebal terhadap motivasi yang tidak murni dalam pelayanan. Malam hari ini, kita akan belajar lagi dari 2 tokoh yang lain. Yang pertama, gadis kecil Israel. Yang kedua, Nabi Elisa. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu gadis kecil Israel. Dari keseluruhan kisah mengenai penyembuhan Naaman, saudara-saudara, yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini, porsi atau catatan untuk kecil Israel ini sangat sedikit. Ia hanya dicatat di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tetapi meskipun demikian, ia adalah tokoh yang sangat penting dalam kisah ini. Di ayat yang kedua, perhatikan ayat yang kedua. Ia disebut sebagai seorang anak perempuan. Di saat itu, ia mungkin baru berusia sekitar 12 sampai 14 tahun. Anak perempuan ini ditangkap oleh gerombolan tentara Aram atau Syria ketika mereka memasuki daerah Israel, dan kemudian gadis ini dibawa ke Syria untuk dijadikan budak pada keluarga Naaman. Menurut seorang teolog bernama Timothy Keller, dalam peristiwa penyerangan itu, ketika tentara Aram masuk ke wilayah Israel, kemungkinan terbaik bagi gadis muda ini adalah semua keluarganya telah ditawan dan dijual. Ini kemungkinan terbaiknya. Kemungkinan terburuknya,
Semua keluarganya telah dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Karena itu saudara-saudara, ketika kita mendapati gadis ini dalam kisah ini, gadis ini sedang berada pada titik terendah di dalam hidupnya. Dalam struktur sosial masyarakat Aram, ia ada pada lapisan paling bawah. Ia adalah budak tawanan. Secara ras, ia adalah orang luar, orang asing, orang Yahudi. Secara gender, ia adalah perempuan. Secara usia, ia masih sangat muda. Singkatnya saudara-saudara, hidupnya telah mengalami kehancuran yang luar biasa. Kalau kita bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab atas semua kehancuran yang ia alami? Jawabannya adalah Jenderal Naaman, Panglima Tentara Aram. Sama juga dengan zaman kita sekarang, saudara-saudara, ketika tentara melakukan suatu operasi militer, siapakah yang paling bertanggung jawab? Jawabannya tentu Panglima Tentara. Dialah yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam operasi militer itu, baik ketika operasi itu berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan, maupun ketika ada pelanggaran yang merugikan rakyat sipil. Maka demikian juga dengan yang dilakukan gerombolan tentara Aram di sini. Yang paling bertanggung jawab atas serangan yang mereka lakukan kepada Israel, yang berujung pada ditawannya gadis kecil ini, adalah Panglima Tentara, yaitu Jenderal Naaman. Yang menarik, saudara-saudara, bagaimana respons wanita muda ini ketika mendapati musuh terbesarnya ditimpa penyakit kusta? Apakah ia berkata, "Rasain sekarang, hai si bayi, hari ini satu jarimu akan bernanah dan putus, besok jarimu yang lain akan bernanah dan putus, dan akhirnya aku akan menari di atas kuburanmu"? Apakah ia mengatakan seperti ini, saudara-saudara? Jawabannya adalah tidak. Sama sekali tidak. Kita tidak menemukan catatan seperti ini di sini. Tetapi bagaimana responsnya? Mari kita perhatikan, saudara-saudara, apa yang ia katakan di ayat yang ketiga. Perhatikan ayat yang ketiga. Dia mengatakan apa di situ? Dia mengatakan, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ketika membaca kalimat yang keluar dari mulut gadis ini, saudara-saudara, apa yang kita temukan di dalamnya? Di dalamnya ada kasih. Di dalamnya ada simpati. Di dalamnya ada perhatian yang sungguh-sungguh. Ia ingin menolong dan menyelamatkan Naaman dari penderitaan dan kematian yang mengancamnya. Mari kita bayangkan, saudara-saudara, nyawa Naaman sekarang ada di tangan gadis ini. Timothy Keller mengatakan, dengan menahan informasi yang ia ketahui, itu akan membuat Naaman sangat menderita dan akhirnya mati. Gadis ini bisa membuat Naaman membayar apa yang telah dilakukannya terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Tetapi di sini, saudara-saudara, kita melihat keagungan karakter gadis remaja ini. Ia menolak menyelesaikan penderitaan yang ia alami dengan balas dendam. Ia memilih menyelesaikan penderitaan yang ia alami melalui jalan pengampunan. Pengampunan. Inilah kata kunci yang mau dinyatakan kepada kita di sini. Maka itu sebabnya, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan lebih jauh mengenai pengampunan.
Gadis ini menunjukkan kepada kita apa itu pengampunan. Maka ini yang kita mau renungkan lebih lanjut pada malam hari ini. Ketika kita memikirkan mengenai pengampunan saudara-saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan dua hal tentang pengampunan. Yang pertama, pengampunan itu tidak pernah gratis atau cuma-cuma. Pengampunan tidak pernah merupakan sesuatu yang gratis atau cuma-cuma bagi pemberi. Ketika pengampunan dilakukan, pihak pemberi harus berkorban. Saya memberikan satu contoh. Katakanlah saudara-saudara, ada seorang bapak namanya Pak Budi. Pak Budi ini baru saja membeli mobil baru yang bagus. Satu kali, seorang temannya meminjam mobil tersebut. Karena Pak Budi adalah orang yang murah hati, beliau meminjamkan mobil tersebut kepada temannya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Begitu mengendarai mobil tersebut, karena masih baru dan tarikannya sangat mantap, teman ini pun melaju dengan sangat kencang. Karena terlalu ngebut, ia kehilangan kendali, ia tabrakan, dan mobil mengalami kerusakan parah. Atas peristiwa ini, teman ini datang kepada Pak Budi untuk minta maaf atau mohon ampun. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah dengan dia minta maaf atau mohon ampun, mobil itu baik dengan sendirinya? Jawabannya tentu tidak. Dengan dia minta maaf dan mengakui kesalahan, tidak serta-merta mobil itu menjadi bagus kembali seperti sebelumnya. Maka saudara-saudara, dalam hal ini, sebagai pemilik mobil, Pak Budi dapat melakukan 3 hal supaya mobilnya bagus kembali. Pertama, menuntut temannya membayar semua biaya perbaikan mobil tersebut. Kedua, Pak Budi bisa mengambil jalan tengah, yaitu apa? Sama-sama menanggung biaya perbaikan. Ketiga, saudara-saudara, mengambil alih dan menanggung semua biaya perbaikan tersebut. Pak Budi mengambil alih dan menanggung semua biaya perbaikan. Perhatikan, apapun pilihan yang diambil, biaya perbaikan kerusakan itu harus ditanggung oleh seseorang. Apakah itu Pak Budi atau temannya? Dalam contoh ini, pengampunan berarti Pak Budi sendiri yang menanggung semua biaya kerusakan. Pengampunan berarti Pak Budi harus menanggung sakit dan menanggung semua kerugian akibat perbuatan temannya. Jadi saudara-saudara, pengampunan meskipun cuma-cuma bagi penerima, selalu mahal bagi pemberi. Inilah yang kita lihat yang dipraktikkan gadis remaja dari Israel ini. Pengampunan berarti gadis ini harus menanggung penderitaan dengan sabar agar Naaman bisa menerima berkat dari dia. Gadis ini rela mengesampingkan semua kepahitan masa lalu, bagaimana ia dicabut dari komunitasnya, dari bangsanya, dengan cara yang kejam, dan kerelaannya inilah yang merupakan jalan satu-satunya yang melaluinya Naaman bisa mendapatkan kesembuhan. Inilah pengampunan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memikirkan semua ini, kita menemukan bahwa ternyata inilah yang juga dilakukan bagi kita. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah pendosa. Kita semua adalah pemberontak. Kita semua adalah seteru Tuhan. Tetapi Tuhan
dalam hikmat-Nya yang tidak terselami, berkenan memberikan pengampunan kepada kita. Supaya pengampunan bisa diberlakukan atas kita, maka Kristus harus berkorban. Kristus yang sebelumnya tinggal dalam kemuliaan dan sukacita bersama Bapanya di surga, rela meninggalkan itu semua. Ia rela menjadi manusia. Ia rela dipukul, ditangkap. Ia rela menanggung sakit yang luar biasa hingga akhirnya ia mati di atas kayu salib. Semua ini ia alami demi apa, saudara-saudara? Semua ini ia alami demi supaya pengampunan diberlakukan atas kita semua. Maka saudara-saudara, sekali lagi, pengampunan itu tidak pernah gratis atau cuma-cuma dari sisi sang pemberi. Yang kedua, pengampunan itu sulit dilakukan, maka kita perlu belajar memulainya dari hal-hal kecil. Di satu sisi, pengampunan adalah perintah Tuhan. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang meminta kita untuk mengampuni. Ketika mengajarkan doa Bapa kami, dalam Matius 6 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Lebih lanjut, di ayat 14 sampai ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Namun di sisi yang lain, saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa mengampuni itu sulit. Di satu sisi pengampunan adalah ajaran Alkitab, diajarkan oleh Alkitab, diberitakan Alkitab, tetapi di sisi yang lain kita harus sadar, kita harus akui bahwa tindakan mengampuni itu sulit. Tidak mudah bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau tidak mudah, padahal ini adalah perintah Tuhan. Lantas bagaimana kita memulainya, saudara-saudara? Untuk hal ini, C.S. Lewis, seorang penulis Kristen yang penting di abad ke-20, memberikan usulan yang sangat baik kepada kita. C.S. Lewis mengatakan, ketika kita belajar matematika, kita tidak mulai dengan kalkulus, tetapi kita mulai dengan penjumlahan yang sederhana. Kita tidak mulai dengan turunan atau integral tingkat tinggi, tetapi kita mulai dengan 2 tambah 2 sama dengan 4, 5 kurang 2 sama dengan 3, dan sebagainya. Maka prinsip yang sama bisa kita praktekkan dalam hal mengampuni. Mungkin sangat sulit bagi kita untuk langsung mengampuni orang yang tingkat kesalahannya sangat besar kepada kita. Maka kita bisa memulainya dengan belajar mengampuni orang yang tingkat kesalahannya lebih kecil kepada kita. Sebagai contoh, seorang Kristen mungkin sangat sulit mengampuni orang yang membunuh salah seorang anggota keluarganya atau orang yang membakar rumahnya. Karena sangat sulit, maka ia bisa belajar dengan terlebih dahulu mengampuni orang yang tingkat kesalahannya kecil. Mengampuni orang lain yang tingkat kesalahannya lebih kecil. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ia bisa belajar mengampuni rekan kerjanya yang meskipun sudah sepakat untuk rapat bersama jam 1 siang tadi, tetapi sampai rapat berakhir, temannya itu sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya, padahal ia seharusnya memberikan laporan-laporan yang penting. Dari pengampunan dengan skala kecil seperti ini, saudara-saudara, nantinya kita akan terus belajar hingga akhirnya
kita bisa mengampuni orang yang kesalahannya. Kita mulai dengan mengampuni orang lain yang tingkat kesalahannya kecil kepada kita, terus belajar, sampai akhirnya kita bisa mengampuni orang yang kesalahannya besar. Intinya saudara-saudara, dalam mempraktekkan pengampunan, kita perlu berlatih. Terus berlatih, mulai dari hal-hal kecil, lalu secara bertahap menuju ke hal-hal yang besar. Ketika kita berhasil melakukannya, maka apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam kitab suci digenapi di dalam diri kita. Inilah petunjuk praktis yang penting bagi kita perihal pengampunan. Nah, ini yang saya bisa bagikan kepada kita mengenai gadis kecil Israel ini yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, yang melalui dia kita belajar apa itu pengampunan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Nabi Elisa. Untuk Nabi Elisa, saudara-saudara, sebetulnya banyak aspek yang kita bisa soroti. Tetapi malam ini saya tertarik untuk membahas satu hal saja, yaitu pelayanan kesembuhan yang ia lakukan. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 tadi, dari tempat kediaman Nabi Elisa di luar istana, tepatnya di Samaria, ketika mendengar kabar bahwa raja mengoyakkan pakaiannya, Nabi Elisa dengan tenangnya meminta Naaman datang ke rumahnya untuk mendapatkan kesembuhan. Namun demikian, saudara-saudara, ketika Naaman dan rombongannya tiba di rumahnya, ternyata sang nabi tidak menemui mereka. Membuka pintu rumahnya pun tidak. Sang nabi hanya menyampaikan pesan melalui seorang suruhan yang isi pesannya adalah, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Perhatikan ayat yang ke-10. Saya ulangi ya, perhatikan ayat yang ke-10. Pesan Nabi Elisa melalui seorang suruhan adalah, pergilah mandi 7 kali dalam sungai, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Hanya ini pesannya, pesan yang singkat dan tidak ada yang lain. Bahkan saudara-saudara, ketika kemudian Naaman marah-marah, sang nabi sama sekali tidak meladeninya. Sang nabi diam 1000 bahasa. Tetapi saudara-saudara perhatikan, ketika akhirnya pesan yang singkat ini ditaati, ternyata dampaknya begitu dahsyat. Persis seperti yang dikatakan sang nabi, demikianlah yang dialami Naaman ketika ia taat. Perhatikan ayat 14 yang menggambarkan Naaman yang akhirnya taat. Perhatikan ayat 14. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Perhatikan kalimat terakhir sekali lagi. Perhatikan kalimat terakhir. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kalimat ini, kalimat yang terakhir ini, memakai kata sambung dan. Tubuhnya kembali, pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Pakai kata sambung dan. Artinya apa saudara-saudara? Dengan memakai kata sambung dan, penulis 2 Raja-Raja mau menunjukkan kepada kita
dua aspek yang berbeda dari kesembuhan Naaman. Pertama, lalu pulihlah tubuhnya kembali. Hal ini menunjuk kepada kesembuhan secara fisik. Dan yang menarik, ungkapan ini tidak berhenti di sini, tetapi disambung dan mengatakan seperti tubuh seorang anak. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Naaman adalah seorang panglima tentara. Bukan panglima TNI, tetapi panglima TNA, Tentara Nasional Aram. Mari kita coba ambil perbandingan. Panglima TNI kita, Jenderal Andika Perkasa, usianya sekarang 58 tahun. Beliau lahir 1964 di Bandung. Katakanlah saudara-saudara, sebagai sesama panglima tentara, Naaman datang kepada Elisa ketika usianya 58 tahun. Maka saudara-saudara, setelah ia membenamkan diri di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, tubuhnya bukan hanya pulih kembali seperti tubuh orang berusia 58 tahun, tetapi seperti tubuh seorang anak. Seorang ahli perjanjian lama bernama Walter Brueggemann, dia mengatakan dalam bahasa Ibrani, bahasa asli perjanjian lama, tubuh anak gadis yang dicatat di ayat 2, kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ini ya, tubuh anak gadis yang dicatat di ayat yang kedua, tubuh Naaman yang dicatat di ayat ke-14, memakai kata yang sama. Kata yang dipakai adalah na'arah ke tanah dalam bentuk feminin. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak terlalu nampak jelas. Jadi kata aslinya dua ini na'arah dalam bentuk feminin. Sedangkan kata yang menggambarkan tubuh Naaman yang sudah sembuh di ayat yang ke-14 adalah na'ar katon dalam bentuk maskulin. Ini mau menyatakan bahwa ketika Naaman sembuh, kulitnya seperti kulit anak gadis itu. Ini berarti setelah sembuh, kulit tubuh Naaman seperti kulit tubuh anak remaja berusia 12 sampai 14 tahun. Ini luar biasa, sangat ajaib dan sangat mengagumkan saudara-saudara. Semua keriput yang mulai muncul pada orang berusia 50-an tahun punah dalam sekejap bersamaan dengan hilangnya kusta. Ini bukan kesembuhan fisik yang biasa. Yang kedua, dikatakan ia menjadi tahir. Dalam dunia kuno, saudara-saudara, kusta dilihat bukan hanya sebagai penyakit fisik, tetapi juga sebagai penyakit sosial. Seperti yang saya katakan dalam pertemuan sebelumnya, saat itu tidak ada obat untuk penyakit ini. Maka, untuk mencegah penularannya, strategi utama yang dipakai adalah mengisolasi penderitanya. Jadi saudara-saudara, penderita kusta diputuskan dari hubungan sosial yang normal dan tentu juga diputuskan terhadap partisipasi orang yang sakit kusta itu dalam beribadah. Ia tidak boleh beribadah. Nah, kalau penderita mengatakan bahwa dirinya telah sembuh setelah sekian lama, dia mengatakan aku telah sembuh, maka ia harus menghadap imam terlebih dahulu untuk diperiksa. Apakah benar ia sudah sembuh atau belum? Kalau benar bahwa ia sudah sembuh, maka ada tahap berikutnya yang harus
ia lewati. Di tahap berikutnya, sang penderita kusta ini yang mengatakan bahwa dia sudah sembuh, yang dikatakan sudah sembuh melalui pemeriksaan para imam, harus menjalani serangkaian ritual penahiran yang cukup rumit. Uraian, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, uraian yang panjang lebar untuk hal ini kita temukan dalam Imamat pasal yang ke-14. Mari kita buka Imamat pasal yang ke-14. Imamat pasal yang ke-14. Coba kita perhatikan ya. Saya coba baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari penahirannya. Ia harus dibawa kepada imam dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang-orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanda berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan, ayat yang ke-9. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik, saudara-saudara, dalam kitab Imamat ini, ritual penahiran dikaitkan dengan pendamaian dengan Tuhan dan dengan korban penghapus dosa. Ritual penahiran yang dilakukan terhadap orang yang menderita kusta dan dinyatakan sudah sembuh dikaitkan dengan pendamaian dengan Tuhan dan dengan korban penghapus dosa. Mari kita membaca ayat yang ke-9 tadi telah kita baca, sekarang kita lompat ke ayat 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Perhatikan. Dengan demikian, setelah menjelaskan panjang lebar dari atas ayat-ayat sebelumnya, disimpulkan di sini, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Pendamaian diulang-ulang, pendamaian dengan Tuhan dan juga dengan korban penghapus dosa. Apa yang dapat kita simpulkan ketika membaca Imamat 14 ini, saudara-saudara? Yang dapat kita simpulkan adalah seperti ini. Ketika penulis 2 Raja-Raja langsung mengumumkan bahwa Naaman menjadi tahir, perhatikan ya, ketika penulis 2 Raja-Raja langsung mengumumkan bahwa Naaman telah menjadi tahir, maka sebetulnya penulis 2 Raja-Raja ini sedang potong kompas. Sekali lagi, ketika penulis 2 Raja-Raja langsung mengumumkan bahwa Naaman menjadi tahir, berarti ia sedang apa? Ia sedang potong kompas. Dalam kisah ini tidak dicatat bahwa Naaman melewati jalur pemeriksaan para imam,
beserta segala ritual yang begitu rumit yang menyertainya untuk membuktikan apakah ia benar-benar sudah sembuh atau belum. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa demikian? Kenapa orang ini tidak melewati pemeriksaan para imam dan segala ritual yang rumit, tetapi penulis raja-raja langsung mengatakan bahwa ia tahir, langsung potong kopas. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena Naaman orang asing. Karena Naaman itu adalah orang asing. Dia bukan orang Israel. Maka itu sebabnya ia langsung dideklarasikan sebagai tahir oleh penulis kitab 2 Raja-Raja. Lalu apa arti penting deklarasi ini, saudara-saudara? Deklarasi ini memiliki makna yang begitu penting. Melalui deklarasi ini, penulis 2 Raja-Raja sedang mengumumkan secara ofisial atau secara resmi bahwa Naaman telah berdamai dengan Yahweh Allah Israel, Allah yang sejati. Ini arti penting deklarasi penulis 2 Raja-Raja di sini. Dia sedang menyatakan secara resmi, mengumumkan secara resmi bahwa Naaman, orang kusta yang sudah disembuhkan itu, orang kafir itu, telah berdamai dengan Yahweh, Allah Israel, Allah yang sejati. Di titik ini, Naaman telah mendapatkan keselamatan jiwa. Maka di sini kita melihat, saudara-saudara, kesembuhan Naaman bersifat menyeluruh. Secara fisik ia sembuh, secara rohani ia tahir, ia berdamai dengan Allah yang sejati. Ketika Naaman datang dari Aram, saudara-saudara, kalau kita perhatikan kembali ya, hari-hari ketika Naaman menempuh perjalanan dari Aram, sebetulnya saudara-saudara, Naaman hanya punya satu harapan, yaitu sembuh secara fisik. Tetapi ternyata Allah Israel bekerja melampaui apa yang pernah ia harapkan. Ternyata Allah Israel beranugerah memberinya kesembuhan secara fisik sekaligus kesembuhan secara rohani. Maka di sini kita melihat terhadap orang yang kepadanya Tuhan berkenan, Tuhan senantiasa memberi melampaui apa yang diharapkan orang tersebut. Beberapa minggu yang lalu ketika saya mengkhotbahkan mengenai Sakeus, kalau kita perhatikan, berjuang begitu rupa sampai berlari dan naik pohon, dan dalam melakukan semua ini hanya satu hal yang ia harapkan, yaitu bisa melihat Tuhan Yesus yang sedang lewat di salah satu jalan di kota Yeriko. Sebetulnya saudara-saudara, Sakeus ini setelah ia berhasil melihat Tuhan Yesus, ia akan puas dan kembali ke rumahnya untuk kemudian menjalani hidupnya seperti biasa. Namun demikian saudara-saudara, ternyata Tuhan bekerja melampaui apa yang ia harapkan. Ketika Tuhan berada di bawah pohon yang ia panjat, Tuhan menatap ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan saudara-saudara, Tuhan selalu bekerja melampaui apa yang diharapkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Melampaui apa yang diharapkan oleh orang-orang yang berkenan kepadanya. Apa yang dialami Sakeus mirip dengan apa yang dialami Naaman. Jadi Naaman di sini saudara-saudara benar-benar memperoleh anugerah Tuhan yang begitu limpah, yang melampaui apa yang pernah ia pikirkan, apa yang pernah terlintas di dalam pikirannya sebelumnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah peristiwa ini selesai,
peristiwa penyembuhan Naaman yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ternyata saudara-saudara, 880 tahun kemudian, 880 tahun setelah peristiwa penyembuhan ini, Tuhan Yesus melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Elisa, tetapi bahkan melampaui apa yang dilakukan Elisa. Dalam Lukas 17 ayat 11-19, bagian yang telah kita baca tadi, Tuhan kita, Yesus Kristus, menyembuhkan 10 orang kusta. Menyembuhkan bukan hanya 1, tetapi 10 orang kusta. Kisah di sini, kalau kita perhatikan, ternyata memiliki paralel yang jelas dengan kisah Naaman. Naaman itu, saudara-saudara, dia adalah orang asing. Apa yang terjadi setelah ia sembuh? Setelah ia sembuh, ia kembali kepada Nabi Elisa. Sama yang terjadi dalam kisah penyembuhan Tuhan Yesus. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus, 9 diantaranya adalah orang Yahudi. Sedangkan 1 yang lain adalah orang Samaria, orang asing. Dari 10 orang itu, siapakah yang setelah sembuh kembali kepada Tuhan Yesus? Jawabannya apa, saudara-saudara? Jawabannya adalah orang asing itu, orang Samaria. Jadi ini paralel pertama yang kita bisa perhatikan. Kemudian, kesembuhan fisik yang terjadi pada Naaman diikuti oleh keselamatan jiwanya. Jelas ya, seperti yang saya bahas tadi. Sekarang bandingkan dengan apa yang terjadi dengan orang Samaria. Kesembuhan fisik orang Samaria juga diikuti oleh keselamatan jiwanya. Lukas 17 ayat 19. Perhatikan ayat yang ke-19, Lukas pasal 17. Ini mau menyatakan apa kepada kita, saudara-saudara? Paralel-paralel ini mau menyatakan apa kepada kita, saudara-saudara? Semua ini mau menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Elisa yang baru. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini 880 tahun kemudian setelah Nabi Elisa yang di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Elisa yang baru. Dialah tabib kita yang sesungguhnya. Dialah yang menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Dialah yang menahirkan kita dari segala kenajisan kita. Hanya Dia, Elisa yang baru ini, Yesus Kristus ini, hanya Dia yang bisa meramaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa di surga. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan jiwa kita. Maka saudara-saudara, biarlah kita semua yang begitu lemah ini, yang hampir setiap hari berlinang air mata karena pergumulan hidup, karena kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, karena sakit penyakit, karena dosa dan pergumulan-pergumulan yang lain. Biarlah kita senantiasa mengarahkan pandangan kita dengan hanya memandang kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa begitu banyak prinsip-prinsip yang penting di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ini yang belum kami gali, yang begitu dalam, yang begitu mengesankan. Tetapi biarlah apa yang pada malam hari ini ya Tuhan, yang begitu terbatas, karena hamba begitu terbatas untuk menjelaskan firman-Mu.
Biarlah ini boleh menjadi pegangan bagi kami ketika kami menjalani hidup di dalam dunia ini. Biarlah kami boleh taat kepada firman Tuhan, biarlah kami boleh terus memandang kepada Kristus, tabib kami yang sesungguhnya, juru selamat kami yang sesungguhnya, yang menyembuhkan jiwa kami, yang terus memproses hidup kami, baik tubuh kami maupun jiwa kami, untuk menjadi manusia baru, manusia sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan biarlah pada saatnya kelak, di dalam dunia yang baru, di dalam langit dan bumi yang baru, kami boleh mendapati diri kami yang saat ini terus-menerus diproses oleh Tuhan. Kami boleh mendapati diri kami sempurna sesuai dengan desain yang Tuhan rancangkan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Kristus. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.